Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, anak-anakku semua, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Nur Ajizah. Berangkat? Oke. Next, Imro'atun Nasihah. Oke, baik. Reaksi ekuivalensi. Ya. Rifki Zamzam. Oke, hadir. Risa Anggraini. Oke, hadir. Syukuriyatin. Oke, hadir. 12 Dasi Iman Sari. Baik, hadir. Dan yang terakhir, Syu'bi Alwi. Oke, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Tandanya kalian siap untuk mengikuti kegiatan materi pada pagi hari ini yang akan Ibu bawakan. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba salah satu dari kalian menyebutkan kemarin kita sudah belajar apa? Oke, silahkan. Reksi, kamu ingin menyampaikan materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Betul sekali. Jadi, minggu kemarin kita sudah belajar tentang menghadapi cobaan dengan senyuman. Ayo, siapa yang masih ingat? Bahas apa kemarin mengenai menghadapi cobaan dengan senyuman? Oke, Rifki Zamzam, kamu sepertinya masih ingat. Silahkan, coba sebutkan poin apa yang paling penting di dalam materi itu. Oke, baik sekali. Ini masih mengingatnya ya. Jadi, pada minggu lalu, poin yang terpenting dalam menghadapi cobaan dengan senyuman adalah orang yang sabar. Apa itu orang yang sabar? Siapakah orang yang sabar itu? Jadi, orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan adalah orang yang ketika mendapatkan cobaan, dia itu menyebut kalimat tarji. Kalimat tarji itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Betul sekali, berarti kalian masih ingat. Tapi ada konsekuensinya loh anak-anak. Konsekuensinya orang yang sabar mendapatkan cobaan itu tidak cukup dengan menyebutkan kalimat tarji, melainkan juga harus meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah. Dan itu akan kembali kepada Allah lagi. Dari hal ini, maka bisa membuat seseorang lebih sabar dan bisa ikhlas menerima cobaan yang dia hadapi. Baik sekali. Next, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pola hidup sederhana dan perintah untuk menyantuni kaum du'afa. Nanti Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian menjadi orang yang lebih sederhana. Kalian bukan menjadi orang yang boros. Kalian menjadi orang yang hemat, tidak berlebihan, hidup sewajarnya. Dan yang paling penting adalah menyayangi, mengasihi, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Oke, di sini Ibu sudah menyajikan salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pola hidup sederhana.
Ayo, siapa yang ingin membacakannya? Oke, silahkan Syukur, kamu ingin membacakannya. Oke, baik sekali. Bacaan kamu sudah cukup baik ya, secara tajwidnya juga sudah lumayan bagus, makharijul hurufnya juga sudah bagus. Tapi alangkah lebih baiknya terus menggali skill kamu dalam membaca Al-Quran. Oke, jadi salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan mengenai pola hidup sederhana ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. Di dalam ayat ini ada beberapa kandungan. Nah, dari sini Ibu akan menyampaikan 3 lafal yang paling penting dalam ayat ini. Apa saja? Yang pertama ada infak, yang kedua ada israf, dan yang ketiga ada iktar. Infak ini diambil dari masdar lafal anfaku. Nah, apa itu infak? Ada yang tahu? Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar apa itu infak. Infak itu adalah memberikan, membelanjakan, mengeluarkan harta untuk orang lain, untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, infak yang dimaksudkan di sini adalah membelanjakan harta, baik segi positif maupun segi negatif, baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal yang kurang baik. Oke, sip. Sampai sini bisa difahami ya dari lafal infak. Lanjut, untuk poin yang kedua, Ibu mengambil lafal israf. Israf itu diambil dari kata yusrifu. Yusrifu itu fi'il mudhari', israf itu bentuk masdarnya. Hayo, siapa yang sampai saat ini belum tahu arti israf? Walaupun di sekolah kalian belum diberitahu, tapi kalian adalah murid-murid yang cerdas. Kalian sudah memiliki gadget masing-masing. Kalian pasti sudah menggali informasi dari manapun. Ada yang tahu apa itu israf? Oke, silahkan. Subi Alwi, kamu kayaknya tahu apa itu israf. Ayo dijawab, apa itu israf? Betul. Jadi, israf itu bisa diartikan dengan berlebihan. Ada yang mau jawab lagi selain berlebihan? Boros. Oke, berlebihan, boros sama. Dan Ibu akan menyimpulkan yang dimaksud israf di sini adalah segala bentuk tindakan yang melampaui batas kewajaran. Kalian paham? Makan, kalau kenyang itu enak apa enggak? Enggak, karena apa? Itu terlalu berlebihan sehingga perut kalian akan terasa kekenyangan. Tidak jadi nyaman perut kalian. Minum pun demikian, apabila kalian minum terlalu berlebihan, terlalu banyak, itu juga tidak baik untuk perut kalian. Itu namanya berlebihan. Jangankan makan dan minum, kita berpakaian pun tidak boleh secara berlebihan. Memakai perhiasan juga tidak boleh berlebihan. Dan yang paling penting adalah berperilaku. Berperilaku itu juga tidak boleh berlebihan, anak-anak. Kita tidak boleh terlalu sombong, kita juga tidak boleh terlalu pelit. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dari poin israf ini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu iktar. Iktar itu Ibu ambil dari masdarnya lafal yakturu. Apa itu iktar? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Kalau infak dan israf kalian sudah paham ya, sudah tahu ya, karena itu lafal yang sangat familiar sekali. Oke, jadi iktar itu adalah menahan diri untuk tidak memberikan nafkah, untuk tidak memberikan sesuatu
kepada orang yang membutuhkannya, orang yang berhak mendapatkannya. Jadi yang seharusnya kita itu bisa memberikan, bisa menyantuni orang, nah itu ditahan, tidak ingin memberikan. Nah itu adalah sesuatu yang kurang baik. Oke. Anak-anakku semuanya, tentu kalian sudah sangat sering sekali mendengar kalimat khairul umur ausatuha. Ada yang tahu artinya? Ayo, siapa yang tahu? Khairul umur ausatuha. Oke, silahkan Horisa. Kamu sepertinya tahu artinya. Coba sebutkan apa artinya? Betul sekali. Jadi khairul umur ausatuha itu bisa diartikan sebagai sebaik-baiknya suatu perkara itu adalah yang berada di tengah-tengah. Jadi tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Kalian paham? Oh, ada yang masih belum paham. Apa yang belum kamu pahami, Reksi? Oh, ausatuha itu maksudnya bagaimana? Oke, Ibu akan jelaskan kembali. Jadi, ausatuha di sini yang dimaksud adalah dalam berperilaku, khususnya dalam membelanjakan harta, kita tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu akan menyebabkan sifat hedonis seseorang. Hedonis itu adalah mencintai dunia terlalu berlebihan. Orang tersebut itu buta dunia, terlalu mencintai dunia, bekerja, menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya, sehingga dia lupa ada yang namanya kehidupan akhirat. Nah, kita tidak boleh berlebihan itu dalam membelanjakan harta, tidak boleh boros. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh terlalu perhitungan. Kita itu tidak boleh pelit, karena apa? Kalau seseorang itu terlalu perhitungan, terlalu pelit dalam membelanjakan harta, hal ini bisa menyebabkan sifat egois, ya enggak? Kamu kalau mau beli sesuatu terlalu perhitungan, akhirnya apa? Kamu timbullah rasa egois, timbullah sifat egois pada diri kamu. Betul apa betul? Nah, seperti itu. Bisa dipaham, Reksi? Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kandungan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67 ini? Oke, baik, sudah cukup jelas. Ibu lanjutkan ya. Untuk poin kedua, di sini Ibu ada hadis dari Imam Bukhari Muslim. Karena kalian sudah kelas 12, coba siapa yang ingin membacakan hadis? Di sini hadisnya sudah tidak ada harokatnya. Kalian tentu sudah paham ya. Bagaimana cara membacanya? Kira-kira bagaimana? Dan hadis ini sangatlah familiar sekali. Seharusnya kalian sudah bisa membacanya. Oke, silahkan. Risa Anggra ini kamu ingin membacanya. Oke. Oke, baik sekali. Itu tandanya kamu betul-betul memahami dan bisa belajar ilmu alat dengan baik ya. Tanpa harokat ini kamu sudah membacanya dengan bagus sekali. Oke, anak-anakku semua, di sini Ibu akan menyampaikan kandungan yang ada di dalam hadis ini. Kira-kira kandungan apa yang kira-kira kandungan apa yang ada di dalam hadis ini? Oke, yang pertama yang paling kelihatan ya dari lafal ini adalah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya derajat orang yang tangannya di atas itu lebih tinggi daripada derajatnya orang yang tangannya di bawah. Orang yang tangannya di atas itu adalah orang yang suka memberi, sedangkan orang yang tangannya di bawah adalah orang yang meminta
minta. Jadi derajatnya kalian yang suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, itu derajatnya akan diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ayo, siapa yang sampai saat ini belum pernah mengasihi orang lain, memberikan santunan kepada orang lain? Adakah yang sudah pernah memberikan speser uang kepada pengemis atau pengamen? Udah. Oke, betul sekali. Jadi, semakin bertambahnya umur kita, selain bertambah ilmu, kita juga harus semakin bertambah kebaikan, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Hal ini juga menjadikan motivasi bagi kita semua ya anak-anak, bahwasanya kita ketahui derajat orang yang memberi itu lebih tinggi daripada yang meminta. Ini menjadi pemicu kita untuk gemar menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Baik sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan menyebutkan poin yang kedua. Kandungan dari hadis ini adalah orang yang paling utama untuk dipenuhi kebutuhannya, untuk disantuni adalah keluarga. Kalian punya keluarga? Masing-masing dari kalian itu sudah pasti mempunyai keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada adik, kakak, nenek, sepupu. Itu adalah keluarga. Nah, sebelum kita menyantuni orang lain, yang paling utama disantuni dan dipenuhi kebutuhannya adalah keluarga. Oke, paham sampai sini anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan. Poin yang ketiga adalah apa? Ayo, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak dari hadis ini? Ibu pancing. Tadi Ibu sudah menyebutkan yang pertama dan yang kedua. Barangkali dari anak-anakku ini ada yang bisa menyebutkan poin ketiga? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan lanjutkan. Jadi, poin ketiga, kandungan yang ada di dalam hadis ini adalah mengajarkan kita untuk bersikap yang wajar, tidak boleh berlebihan. Harus hidup secara sederhana, baik itu perilaku, baik itu pola kehidupan kita dalam makan, minum, berperilaku, dalam membelanjakan harta, itu tidak boleh berlebihan, harus sewajarnya, harus sederhana. Karena apa? Di dalam Al-Quran tadi, di dalam surat Al-Furqan di depan yang sudah kalian baca, yang sudah salah satu teman kalian baca itu kan, mimbaina dalika qawaman. Qawaman itu di dalam Al-Quran merupakan serapan dari lafal koma yang berarti tegak dan lurus, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri, berarti ada di tengah-tengah. Artinya apa? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu kita harus secara sederhana, harus loyalitas, nggak boleh royalitas ya. Karena apa? Hal ini adalah suatu keharusan untuk menjaga suatu keharmonisan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, menjaga keharmonisan, dan tentunya apa? Menjaga keseimbangan dalam menjalani hidup. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah menumbuhkan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Anak-anakku pasti sudah tidak asing dengan apa itu qanaah. Ada yang ingin menyebutkan? Oke, silahkan Risa. Betul sekali. Jadi qanaah itu adalah sikap menerima. Dan qanaah ini bisa menimbulkan rasa syukur seseorang ketika kita menerima apa yang telah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu bisa menerima, bisa lebih bersyukur, tidak mengharapkan, bahkan tidak membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Kita percaya bahwa setiap orang memiliki jatahnya masing-masing. Setiap orang sudah ditakar rezekinya masing-masing. Nah, dari sini orang yang memiliki sifat qanaah akan selalu berusaha bersyukur. Sedangkan orang yang selalu berusaha bersyukur itu akan ditambahkan kenikmatannya. Oke, anak-anakku, yang terakhir and the last adalah, apakah ada pertanyaan dari materi pada pagi hari ini? Setelah Ibu menyebutkan poin-poin penting kandungan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67, juga hadis Imam Bukhari Muslim yang menyebutkan tentang pola hidup sederhana dan menyantuni para kaum du'afa. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh hidup boros ya anak-anak. Harus wajarnya, tidak boleh berlebihan. Bersyukur, bersyukur, dan selalu bersyukur. Karena itu kunci paling utama dalam menjalani kehidupan. Apabila tidak ada pertanyaan, oke, untuk pertemuan yang akan datang, Ibu tugaskan kalian. Jadi di dalam kelas ini silahkan kalian membagi kelompok menjadi 5. Masing-masing kelompok itu mencari 1 hadis dan 1 ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pola hidup sederhana dan pola hidup dan menyantuni para kaum du'afa. Masing-masing kelompok tidak boleh sama ayat dan hadisnya. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian presentasikan bersama teman kelompok kalian. Maka persiapkan dengan sebaik mungkin. Dan hasilnya silakan kalian ketik. Ketik saja, kemudian kalian print. Oke, anak-anak, sudah cukup jelas tugasnya untuk minggu depan? Oke, baik. Kalau begitu, Ibu cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu di minggu yang akan datang. Apabila dari Ibu banyak salah dalam tutur kata, tidak berkesan di hati kalian, ada yang salah, Ibu mohon maaf setulus-tulusnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum